Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Rina Adahania, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu ada Dina Agatha Windy. Yang ketiga Naina Putri Anjani. Dan yang keempat Ardiansa Dimas Kesatria. Kami akan memaparkan video presentasi mengenai mendesain skema proses reduksi biji besi berbasis potensi lokal. Pada perancangan pabrik pembuatan besi ini, kami telah memilih kombinasi sumber daya yang seluruhnya berasal dari potensi lokal Indonesia. Sebagai bahan baku utama, kami akan menggunakan biji laterit jenis saprolit yang bersumber dari Pulau Maniang, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pemilihan ini didasarkan pada dua alasan strategis. Pertama, Indonesia memiliki cadangan laterit terbesar di dunia dan Sulawesi adalah salah satu daerah dengan deposit paling signifikan. Kedua, berdasarkan data dari Jurnal Penelitian di Pulau Maniang, lapisan saprolit di lokasi ini memiliki ketebalan rata-rata yang sangat menjanjikan, yaitu 15 meter. Secara spesifik, kandungan rata-rata besi Fe dalam saprolit ini adalah 12,24% yang akan menjadi target utama dalam proses reduksi kita. Selain itu, data komposisi lainnya seperti SiO2 dan MgO yang tinggi juga tercatat, yang akan menjadi informasi krusial untuk perhitungan neraca massa dan pembentukan slag nantinya. Untuk sumber energi dan reduktor, kami memilih untuk memanfaatkan batu bara lokal yang berasal dari Kalimantan dan Sulawesi. Pemilihan ini selaras dengan konsep memaksimalkan potensi dalam negeri, dengan melimpahnya cadangan batu bara di kedua pulau tersebut dan lokasinya yang relatif berdekatan dengan sumber biji. Kami dapat menekan biaya logistik secara signifikan. Dengan demikian, kombinasi strategis antara biji laterit saprolit dari Sulawesi dan batu bara dari Kalimantan ini menciptakan sebuah fondasi yang kokoh untuk desain pabrik yang tidak hanya efisien dan realistis, tetapi juga mendukung kemandirian industri nasional. Berikut ini merupakan diagram alir proses atau flowchart dari biji laterit. Proses itu dimulai dengan memasukkan biji laterit yang berukuran 16-27 mm masuk ke dalam primary crusher. Lalu pada secondary crusher nanti bakal dihasilkan material yang memiliki kadar Fe2O3. Nah, material yang berukuran 5-8 cm ini akan masuk ke dalam jaw crusher yang beroperasi sekitar 100-150 rpm, yang kemudian melalui vibrating screen untuk dilakukan klasifikasi ukuran nantinya. Nah, pada cone crusher dan juga ball mill itu dia memiliki reduction ratio 9:1 untuk melakukan primary grindingnya. Nah, proses ini tepat atau sekitar 222,75 ton per jam material itu bakal menjadi menjadi material yang berukuran halus yang siap untuk di pelletizing. Nah, lalu masuk kepada tahap pelletizing dan juga drying. Nah, material ini bakal masuk ke dispelletizer dengan penambahan 1% bentonite atau CMC sebagai binder plus water spray-nya. Nah, yang ini pada proses ini akan menghasilkan 219,42 ton per jam green pelletnya. Nah, pellet basah ini nantinya bakal dikeringkan di rotary dryer yang akan menghasilkan 221,22 ton per jam pellet kering berukuran 8-16 mm. Nah, pada tahap kalsinasi, pellet kering ini yang sebanyak 221,20 ton per jam ini akan masuk ke dalam rotary kiln. Nah, yang pertama rotary kiln pertama yaitu pada proses kalsinasi tadi dengan menggunakan temperatur 500-800 derajat Celcius yang nanti bakal menghasilkan sekitar 181,82 ton per jam pellet kalsin yang siap untuk masuk atau dilanjutkan kepada proses reduksinya. Nah, pada tahap reduksi ini akan menjadi kunci pada proses kali ini, yaitu pada tahap ini akan digunakan sekitar 8,89 ton per jam batu bara itu sebagai agen reduksinya. Jadi kita menggunakan batu bara sebagai agen reduksi. Nah, pellet kalsin sebanyak 181,82 ton per jam ini bakal direduksi di rotary kiln kedua pada suhu sekitar 900-1100 derajat Celcius yang nanti tuh membutuhkan 1114,66 ton udara pembakaran. Nah, pada proses direct reduction ini akan menghasilkan 180 ton per jam sponge iron dan juga 166,88 ton per jam gas buang yang mengandung karbon dioksida, H2O yaitu air atau uap air, N2 atau nitrogen, O2 atau oksigen, dan juga volatile lainnya. Jadi output final pada proses kali ini itu adalah 180 ton per jam sponge iron dari biji laterit dari daerah Sulawesi.
Berikut adalah komposisi biji yang akan kami gunakan berdasarkan literatur ASMI tahun 2022. Dengan kapasitas umpan 180 ton per jam dan kadar airnya 11,2%, sementara kapasitas keringnya sebesar 159,84 ton per jam. Dari komposisi tersebut, potensi logam yang didapatkan yaitu besi sebesar 19,6 ton per jam, nikelnya 1,9 ton per jam, dan kobaltnya 0,03 ton per jam. Namun, potensi ini tuh adalah nilai maksimum jika oksida logamnya tuh berhasil direduksi 100%, yang tentu saja tidak realistis dalam rotary kiln. Berdasarkan literatur, recovery yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, dari asumsi ini, maka logam yang dihasilkan hanya sekitar 3,7 ton per jam. Artinya, produk logam langsung sangat sedikit, tidak lebih dari 2% dari total umpan basahnya. Mayoritas massa tetap dalam bentuk padatan kalsin yang didominasi oleh silikat. Total kalsin yang dihasilkan adalah sekitar 133 ton per jam. Kalsin inilah yang nantinya akan dilebur di electric furnace untuk menghasilkan ferronikel cair. Jika kita susun neraca massa secara keseluruhan, akan didapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini data input dan output berada dalam keadaan seimbang. Artinya, penggunaan rotary kiln untuk biji laterit lokal pada kapasitas 180 ton per jam secara teknis layak dan sesuai dengan kondisi cadangan di Indonesia. Ya, biji besi yang kami pilih adalah biji laterit dari Pulau Maniang, Sulawesi Selatan yang memiliki kandungan Fe yang potensial, namun juga terdapat air yang terikat, serta unsur pengotor seperti SO2, L23, dan Ni. Oleh karena itu, biji ini perlu melalui tahap karakterisasi mineralogi dan kimia sebelum diolah. Hasil analisis akan menentukan perlunya proporsi seperti pengeringan atau aglomerasi agar biji siap dimasukkan ke dalam rotary kiln. Teknologi yang kami pilih untuk mereduksi oksida dalam mineral ada rotary kiln. Rotary kiln dipilih karena mampu mengolah biji dengan ukuran bervariasi dan kadar air yang tinggi. Teknologi ini memungkinkan proses pemanasan, deoksidasi, serta reduksi oksida secara bertahap dan kontinu. Dari sisi teknis, rotary kiln lebih sederhana dibanding gas furnace, sehingga sesuai untuk skala menengah berbasis sumber daya lokal. Untuk efisiensi energi, rotary kiln cenderung boros energi akibat waktu tinggal material panjang. Namun, efisiensi dapat ditingkatkan dengan sistem pemulihan panas dari gas buang dan isolasi kiln yang baik. Dengan optimasi suhu operasi dan manajemen waktu tinggal, konsumsi bahan bakar dapat ditekan sekaligus mencapai derajat reduksi yang tinggi. Uniknya, proses reduksi memang menghasilkan emisi utama, yaitu berupa CO2 dari pembakaran bakar, serta polutan lain seperti SO dan NO atau debu. Untuk meminimalkan dampak lingkungan, dapat digunakan substitusi rotan parsial dengan biomasa, seperti pemasangan sistem bypass filter dan scrubber. Dengan mitigasi ini, emisi tetap terkendali sesuai standar industri hijau. Untuk aspek keberlanjutan, emang proses bergantungnya itu tergantung ketersediaan cadangan material di Pulau Maniang itu sendiri dan akses hutan lokal. Dari sudut ekonomi, rotary kiln membutuhkan biaya investasi lebih rendah dibanding gas furnace. Namun, OPEX atau Operation Expenditure energi relatif tinggi, sehingga perlu dukungan efisiensi. Dari sisi lingkungan dan sosial, penerapan pengendalian polusi serta rehabilitasi lahan pasca tambang dapat mengurangi dampak negatif sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.